Jadi gini ya, kebetulan saya masuk ID itu dari tahun 1966 ya. Jadi apa namanya, ya ikutilah sejak zaman Prof. Mahar jadi ketua, sudah mengikuti Prof. Asrul jadi ketua, bagaimana pemilihan ketua ID waktu itu, persaingan antara Prof. Mahar dengan Prof. Antara Dr. Asrul dengan Prof. Samsu Hidayat, Prof. Samil dan lain-lainnya. Ya, nah, kebetulan saya juga pernah jadi ketua Papui dan kemudian ketua IKB, itu yang ahli bedahnya. Jadi ya sedikit banyak mungkin saya ada pengalaman di organisasi profesi. Nah, terkait dengan organisasi profesi ini, jadi eh, ini kaitannya erat dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran 204 2000, nomor 29 tahun 2004 ya. Jadi kebetulan undang-undang itu lahir atas usaha bersama antara apa namanya PBID dengan CHS dan pada waktu itu dengan teman-teman dokter yang ada di DPR. Jadi waktu itu DPR hanya tiga fraksi, fraksi Golkar, PDI dan Golkar, PDI dan PPP, hanya tiga itu. Nah, kebetulan banyak dokter di tiga fraksi tersebut sehingga kita beberapa kali ketemuan. Nah, oleh karena apa namanya agak agak lambat sehingga kemudian teman-teman di DPR itu mengambil alih draft yang sudah kita susun. Nah, penyusunan itu sebetulnya tujuan utamanya adalah membuat mekanisme pendidikan kedokteran yang sudah jalan baik waktu itu dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan adanya kolegium, dengan adanya medical council, dan lain-lainnya. Karena pada waktu itu yang namanya medical council belum ada, tapi ada badan yang hampir sama dengan medical council fungsinya pada waktu itu, di bawah Kemdikbud, tapi bekerja bersama-sama dengan organisasi spesialis yang namanya CHS pada waktu itu. Nah, jadi kerjasama inilah yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dan karena Undang-Undang Praktek Kedokteran uh, dari PPID pada waktu itu ketuanya uh, Dr. Merdias dan kemudian digantian oleh saya. Nah, oleh karena kita ikut sehingga dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ID tahun 2003 kita munculkan istilah olikim dan lain-lainnya itu. Dan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi itu ditujukan agar supaya yuk kita rame-rame dalam rumah besar ini, di mana di situ ada unsur pimpinan, namanya majelis, namanya kolegium, yang kolegium itu dari banyak cabang ilmu, sehingga kemudian disatukan dalam majelis MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, kemudian etikanya itu dalam Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, ya. Nah, semuanya itu empat majelis tadi adalah sejajar dan independen. Tidak ada satu di bawah yang lainnya, itu tidak ada. Jadi itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2003. Mungkin tadi disebut Dr. Widira atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi secara pelan-pelan anggaran dasar itu rupanya dirubah sehingga tahun 2000 sampai 2023 yang namanya MKEK, MPPK itu lapor ke Muktamar melalui ketua ID. Itu yang pertama. Dan kedua, apa namanya, sebetulnya MPPK, MKEK itu apa namanya, suatu badan yang bisa ketemu juga di muktamar. Biasanya memang tidak ketemu di muktamar, tapi dengan anggaran tadi, yuk kita sama-sama, oleh karena kita rumahnya satu, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tadi, di mana seolah-olah atau mungkin bukan seolah-olah ya, mungkin kalau kita melihat wordingnya itu semuanya melalui ketua BPID. Jadi ketua BPID yang pada waktu itu menjadi penjaga rumah ID, di mana di situ ada 4 aktivitas pendidikan, pelayanan, dan lain-lainnya, etika, itu semuanya sejajar dan interdependent, tapi dependent. Nah, sekarang semuanya seolah-olah, atau bukan seolah-olah, menurut anggaran dan rumah tangga itu menjadi bawahan BPID. Nah, kolegium baru misalnya, kolegium baru itu cabang ilmu baru yang tahu ya kolegium MKKI, ya, tapi harus disahkan oleh PPID misalnya
seperti itu. Cabang cabang ilmu kedokteran baru juga disahkan oleh PWID. Ya, itu yang saya kira memang akibat daripada salah interpretasi menurut saya undang-undang praktek kedokteran tersebut. Baik. Misalnya yang disebut adanya ID di dalam undang-undang dan lain-lainnya. Dan saya melihat udah RUU OBL kesehatan ini itu mengoreksi sistem pelayanan kedokteran juga di samping yang lain-lain ya mengenai rumah sakit dan lain-lainnya. Dan saya melihat dari semua edaran-edaran dari Kemkes, karena saya dulu kebetulan sempat juga di Kemkes dan sebelum pensiun saya jadi eselon 1 juga di Kemkes, jadi tahu di kira-kira sedikit banyak cara kerja di Kemkes. Itu apa namanya? Maaf sampai di mana ini udah tua nih jadi suka sampai di mana tadi Mas Ahmad? Yes, kolegium Prof di eselon 1 Oh ya, setidaknya. jadi artinya yang saya melihat ada niat baik daripada Kementerian Kesehatan untuk apa ya, pertama memudahkan semua proses-proses yang sifatnya administratif, ya, STR, SIP segala macam itu. Dan transformasi yang dilakukan itu saya lihat betul-betul sesuai dengan principle of building block dari sistem kesehatan yang itu yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi saya lihat ini niat baik, ya, bahwa ada hal-hal yang kurang kurang pas yang dilakukan di selama ini itu termasuk hal-hal yang uh, maunya Kemkes dibereskan, yang dengan antara lain OPL tadi adalah meniadakan undang-undang praktek kedokteran. Tapi banyak hal-hal di undang-undang praktek kedokteran yang masih dipakai, adanya kolegium, adanya apa namanya KKI dan lain-lainnya itu ada, masih ada gitu ya. Jadi saya kira tidak semua hal dihilangkan, yang memang mungkin yang sangat mencolok adalah tidak adanya nama ID di dalam undang-undang. Tapi menurut Kementerian Kesehatan memang tidak lazim nama spesies itu ada di dalam batang tubuh undang-undang. Dan itu akan ada nanti di dalam baik Perpres, PP maupun Kepmen lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kolegium, kemudian konsil dan lain-lainnya itu memang tidak ada di dalam batang tubuhnya, batang tubuh RUU tadi ya. Tapi intinya adalah bahwa apa namanya? Ini niat baik menurut saya ada. Dan kerangka pikir Pak Menteri ini apa namanya? Mungkin oleh karena dia bukan dokter, bankir dan lain-lainnya ya. Tapi pada waktu beliau presentasi dan kebetulan saya beberapa kali diundang untuk diskusi, itu apa namanya? Kelihatan bahwa beliau itu melihat seluruh masalah kesehatan itu dalam satu pola masalah. Jadi problem tree-nya itu jelas dia lihat mana yang batang tubuh, mana yang cabang, mana yang ranting, dan kemudian solusinya juga menggambarkan solution tree ya, batang batang solusi pada batang, pada cabang dan seterusnya. Jadi saya kira ini suatu niat baik dan saya kira sangat mudah sekali kalau apa namanya dibicarakan berdua apa ya. Dan menurut Pak Menteri sudah beberapa kali ketemu dengan kolegium, berapa kali ketemu dengan Dokter Adib, ya, dan banyak kali ketemu dengan dekan dan seterusnya. Jadi tidak betul bahwa menteri itu nggak tahu apa-apa dan tidak konsultasi dengan yang lain-lain, itu saya kira sih tidak betul gitu. Karena saya yang rakyat kecil pensiunan aja mungkin 4 kali saya ketemu dengan beliau, 2 kali luring, 2 kali Zoom. Jadi artinya saya kira beliau berniat baik. Nah, saya kira. Kalau Prof sendiri melihat nggak, kenapa kayaknya terburu-buru ya Prof di 2023 ini dipaksakan? Apakah nggak sebaiknya nanti setelah pemilu misalkan, supaya ada ketenangan, sosialisasinya juga lebih panjang? Mendapat Prof? Saya kok melihat ke apa namanya, ke apa tadi, ke susu ya, Terburu-buru. ketergesa-gesaan tuh saya kira nggak seperti itu ya, karena saya baca dari risalah rapat dengan DPR dan lain-lainnya itu ada memang
apa namanya, prosesnya tidak seperti lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran dulu ya, di mana secara aktif ide itu ikut ya. Ya, jadi sekarang IDI itu termasuk organisasi profesi yang akan diatur dengan undang-undang ini tadi, gitu ya. Tapi terutama niat baik, kemudian adanya kolegium, konsil dan lain-lainnya itu ada ya. Dan pertanyaan misalnya tidak ada perlindungan hukum, itu semuanya ada pada selebaran. Jadi ada satu selebaran Kemkes yang namanya frequently asked apa, frequently asked question, itu ada. Dan semuanya telah dijelaskan bagaimana perlindungan hukumnya, bagaimana rumah sakit asing, dokter asing mau masuk, ada mekanismenya tetap hampir seperti dulu saya lihat ya. Jadi artinya tidak begitu aja breng dibuka gitu juga saya kira enggak. Saya kira juga Pak Menteri ini ya tidak sebodoh kata orang ya, karena oh, ini orang nggak ngerti apa-apa, bukan dokter dan lain-lainnya. Saya kira melihat masalah dan solusi, saya lihat beliau lebih bagus daripada taruhlah menteri yang sebelumnya. Yang bagus, menteri bagus yang saya lihat adalah antara lain Dr. Adiatma. Saya kira mungkin itu adalah ya apa namanya? Mungkin ada kaitannya dengan Sabta Prasetya Kopi apa itu? Ya, ya. Sabta Prasetya Kopi ya. Ya. Jadi ya kalau nggak suka sama materi ada salurannya, ada salurannya ya. Ya. Bagaimana kita harus bersuara ke Kemkes gitu. Kalau semuanya boleh bersuara keluar seenaknya, saya kira akan kacau ya. Baik. Kabinet aja ada juru bicaranya satu supaya yang keluar itu adalah satu. Dan saya kira pemerintah itu juga satu Baik. suara ya. Bahwa ada suara macam-macam dan suara macam-macam itu ada tapi di dalam tidak keluar. Jadi Hmm. Pak Menteri itu beberapa kali mengundang Adib, Ketua PBID, menurut beliau. Ya. Ya.